Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Afiatin, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang alat penilaian secara umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trina Yustiara dan rekan saya ada Muhafifah Nujlah dan Sylvia Oktaviani. Yang pertama ada pengertian instrumen penilaian. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat dikatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Sedangkan penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi seperti angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pada pengertian instrumen dan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bentuk instrumen penilaian. Yang pertama ada instrumen tes, yang kedua ada instrumentasi non-tes. Yang pertama, instrumentasi tes. Tes didefinisikan sebagai metode sistematis pengumpulan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau antar individu. Jenis-jenis tes yang biasa digunakan dalam instrumentasi tes, yang pertama ada tes kepribadian, yang kedua ada tes bakat, yang ketiga ada tes intelijensi, yang keempat ada tes sikap, yang kelima ada tes minat, yang keenam ada tes prestasi. Yang kedua, instrumentasi non-tes. Instrumentasi non-tes digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan aspek psikomotor dan afektif, terutama yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh siswa. Jenis-jenis instrumen non-tes yang digunakan, yang pertama ada daftar cek atau checklist, yang kedua ada skala rentang atau rating scale. Oke, selanjutnya ada langkah penyusunan instrumen. Nah, yang pertama di sini ada langkah-langkah penyusunan instrumen tes. 1. Pemilihan atribut untuk diukur. 2. Menetapkan atribut yang sesuai yang akan dinilai. 3. Menentukan reliabilitas dan menetapkan jadwal pengukuran yang tepat. 4. Memperkirakan validitas setiap ukuran. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes. Kunandar tahun 2014 menjelaskan langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian non-tes dalam penilaian unjuk kerja. Yang pertama, ada tetapkan KD yang akan dinilai. Yang kedua, identifikasi semua langkah-langkah. Yang ketiga, tulislah perilaku kemampuan spesifik. Yang keempat, rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. Yang kelima, definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur. Yang keenam, urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur. Lalu yang terakhir, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat. Lalu di slide selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke dalam 3 ranah atau domain. Yang pertama ada domain kognitif, yaitu pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika. Lalu yang kedua ada domain afektif, yaitu sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga ada domain psikomotor, keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Nah, sejauh mana masing-masing domain tersebut memberi sumbangan terhadap sukses seseorang dalam pekerjaan dan kehidupan. Data hasil
penelitian multi kecerdasan menunjukkan bahwa kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika yang termasuk dalam domain kognitif memiliki kontribusi hanya sebesar 5%. Kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi yang termasuk domain afektif memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 80%. Sedangkan kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal yang termasuk dalam domain psikomotor memberikan sumbangannya sebesar 5%. Namun, dalam praksis pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam proses belajar mengajar dan penilaian yang amat dominan ditekankan justru domain kognitif. Domain ini terutama refleksikal dalam 4 kelompok mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial. Domain psikomotor yang terutama direfleksikan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, keterampilan, dan kesenian cenderung disepelekan. Demikian pula, hal ini terjadi pada domain afektif yang terutama direfleksikan dalam mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Lanjut, di slide selanjutnya ada taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah atau kawasan. Dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, yang pertama ada ranah kognitif ya atau cognitive domain yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua ada ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, lalu yang ketiga ada ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, kawasan kognitif terdiri atas 6 macam kemampuan yang secara hierarki dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Yang pertama itu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, ada analisis, sintesis, penilaian. Nah, kawasan afektif mencakup 5 kemampuan emosional yang disusun secara hierarkinya dari yang paling tidak mengikat diri pribadinya sampai kepada yang sangat mengikat diri pribadinya. Ada kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakteristik diri. Lalu, kawasan psikomotorik belum sempat dikembangkan oleh Bloom dan kawan-kawan dan baru dikembangkan oleh Kibler, Baher, dan Mills tahun 1972 dan Simon 1972. Yang pertama ada gerakan refleks, lalu ada gerakan dasar, ada kemampuan perseptual, ada kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih, dan komunikasi non-diskursif. Nah, berdasarkan uraian yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa hasil pendidikan adalah orang yang telah mengalami peningkatan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut,
dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis ya atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkat kedua juga diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkat pertama. Baik, selanjutnya saya Sylvia Oktaviani akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu validitas. Menurut Miller tahun 2002 mengemukakan validitas adalah kriteria yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi tes karena validitas mengacu pada seberapa jauh tes benar-benar mengukur masalah dalam pengukuran. Yang pertama itu ada validitas muka atau face validity. Menurut Miller tahun 2002 mengemukakan uji validitas muka atau validitas logis ketika mengukur skill dan kemampuan yang diinginkan. Validitas muka yang terbaik adalah menentukan validitas dari tes satu dengan lainnya. Yang kedua ada validitas isi atau content validity. Menurut Miller tahun 2002 menyatakan validitas isi berhubungan dengan seberapa baik tes mengukur semua keterampilan dan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh peneliti. Dan selanjutnya ada validitas konstruk atau konstruk validity. Menurut Miller tahun 2002 mengemukakan validitas konstruk mengacu pada derajat individu yang memiliki sifat cemas, cerdas, dan motivasi yang membangun yang diasumsikan akan tercermin dalam hasil tes. Dan yang selanjutnya ada validitas konkuren atau concurrent validity. Menurut Ismariati tahun 2006 menyatakan validitas konkuren adalah validitas yang ditinjau dari segi hubungan antara alat ukur dan suatu kriteria. Selanjutnya ada validitas prediktif atau validitas ramalan atau predictive validity. Menurut Miller tahun 2002 menyatakan validitas prediktif diukur dengan memberikan ramalan tes dan tes berhubungan dengan ukuran standar yang diperoleh kemudian hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas. Reliabilitas menurut Arikunto tahun 2006 mengemukakan sebuah tes dapat dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dan menurut Miller tahun 2002 menyatakan reliabilitas adalah konsistensi tes. Sebuah tes yang dapat diandalkan harus mempunyai hasil kurang lebih sama tanpa mempedulikan jumlah waktu yang diberikan. Untuk tes reliabilitas ini, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest, equivalent, gabungan, dan pendekatan konsistensi internal. Yang pertama itu ada pendekatan tes ulang. Menurut Arikunto tahun 2006 mengemukakan metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Menurut Miller tahun 2002 mengemukakan pendekatan tes ulang membutuhkan dua pengelolaan tes yang sama untuk kelompok individu yang sama. Dan selanjutnya ada equivalen. Menurut Arikunto tahun 2006 mengemukakan tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dan selanjutnya ada gabungan.
menurut Sugiono tahun 2007 mengemukakan pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen sebanyak beberapa kali terhadap responden yang sama. Reliabilitas dilakukan dengan korelasi dua instrumen, dikorelasikan lagi pada pengujian kedua, dan selanjutnya korelasi secara silang. Dan selanjutnya pendekatan konsistensi internal. Menurut Azwar tahun 2008 mengemukakan pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan menggunakan suatu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada kelompok subjek, dengan tujuan melihat konsistensi antara item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Kemudian tes dibagi menjadi beberapa belahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Google Classroom ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.